ucapkan terima kasih pada teman-teman media yang sudah bersedia hadir pada kesempatan siang ini dalam rangka pelaksanaan press release dari Polres Aceh Tengah, di mana kami dalam kurun waktu kurang daripada 1 bulan ini ada beberapa kasus yang berhasil untuk kita lakukan pengungkapan. Ada 6 kasus tindak pidana umum dan 2 kasus untuk tindak pidana narkoba. Dan kepastian hukum kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang melaporkan kasus-kasus yang dialaminya. Ya, untuk diketahui nanti untuk pendalaman supaya bisa lebih lanjut bisa ditanyakan dan dijawab oleh Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini ada kasus tentang pemerkosaan pada anak, ya, usia anak. Pelakunya adalah DL, ini usia 26 tahun. Kemudian barang bukti yang disita itu ada sepeda motor, kemudian ada 1 buah kunci sepeda motor, kemudian 1 buah baju kemeja lengan panjang, jaket lengan panjang, dan celana panjang sunwash warna hitam. Pasal yang kita persangkakan adalah pasal 76, 76E, D, dan pasal 81 Undang-Undang tentang Peradilan Anak. Undang-Undang tentang Peradilan Anak dengan dijunturkan pasal 285 KUHP. Kasus ini sendiri korbannya adalah atas nama NVS, usianya masih sangat muda, yaitu 12 tahun, ya, masih statusnya masih pelajar. Ini dilakukan di sebuah gubuk yang berada di sebuah kebun di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Di sini yang bersangkutan ditangkap oleh kita pada tanggal 2 Oktober pukul 22.00 di rumahnya. Jadi sejak laporan ini diterima, tidak sampai dengan 1 kali 24 jam, Satuan Reskrim kita berhasil untuk menangkap pelaku. Kemudian untuk yang kedua, ini pelaku pencurian, ya, pelaku pencurian di mana pelakunya masih kategori anak, ya, pencurian sepeda, 2 unit sepeda, mungkin barang buktinya ada di depan, merek Polygon dan merek dua-duanya Polygon, ya. Ini pencurian sepeda dengan TKP di Ujung Nunang, ya, di Ujung Nunang. Pelakunya SM, ya, usia masih 17 tahun, bekas pelajar. Kemudian 2 unit sepeda berhasil kita amankan. Pasal yang kita persangkakan pasal 363 ayat 2, dan karena pelaku masih anak-anak, jadi tetap juga kita persangkakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Laporan polisinya dibuat pada tanggal 1 Oktober dan kita tangkap pelaku pada tanggal berapa kita tangkap? 3 September, ya, 3 September. Jadi LP-nya dibuat tanggal 1 Oktober. Mana tuh? Kamu nggak betul lah. Tanggal 3 September ditangkap pada tanggal 1 Oktober. Itu pencurian terhadap 2 unit sepeda. Kemudian yang selanjutnya kasus ini pelakunya adalah AHBS, usianya 36 tahun. Pelapornya Rahmat Febriadi bin Adepri, umur 28 tahun, alamat Dusun Bom, Takengon Timur, Kecamatan Lutawar. Kejadiannya pada tanggal 21 September pukul 11 di rumahnya. Kemudian ditangkap pada tanggal 28 September
Itu adalah pencurian di dalam rumah. Selanjutnya di rumah seorang hakim kita ya, hakim di Pengadilan Negeri Takengon, atas nama pelapornya Heru Setiawan SH. Beliau adalah seorang hakim. Di rumahnya dilakukan pencurian oleh pelaku. Pelaku ini adalah pelaku yang residivis, pernah melakukan pencurian di ajudan bupati, anggota kita juga ya, pernah tahun 2017 pernah dihukum, divonis selama 2 tahun 6 bulan ya, 2,5 tahun. Kemarin pada Juli 2019 yang bersangkutan keluar, tapi melakukan lagi pencurian, malah korbannya seorang hakim. Berarti dia betul-betul memang seperti apa ya, ketagihan, edik ya. Ini yang dicuri adalah 3 buah handphone, 2 unit handphone iPhone 7 dan 1 unit handphone Xiaomi. Jadi 2 handphone itu sudah bisa kita ketemukan dengan upaya yang dilakukan oleh Satreskrim, dan pelaku berhasil kita tangkap. Kejadiannya pada tanggal 13 Agustus yang lalu pukul 4 dini hari, kemudian berhasil ditangkap ini pada tanggal 13 kapan? Tangkap 6 Oktober ya. Yang bersangkutan ditangkap sedang berada di dalam mobil ya, dalam rumahnya, tidur di dalam mobil. Sepeda motor ya, penggelapan sepeda motor ini dilakukan oleh masih usia anak juga, oleh korbannya anak-anak ya, seorang wanita yang kebetulan disuruh oleh ibunya untuk membeli sesuatu di pasar. Di tengah jalan di stop oleh 2 orang anak-anak ini yang masih wanita juga ya. Sepeda motornya mereka naik, dihentikan, kemudian naik, kemudian sampai di tengah jalan si anak disuruh turun dan mereka kemudian melarikan sepeda motor ini. Sekian lama, sekian hari dibawa sepeda motornya ke Lok Sumawi, kemudian kembali lagi. Berkat kerja tim kita bisa identifikasi pelakunya dan akhirnya pelakunya kita tangkap dan kita tahan. Akan tetapi tidak kita tampilkan di depan ini mengingat masih usia anak, tapi berkasnya tetap kita lanjutkan ke penuntut umum. Apa namanya? Sepeda motor tadi yang atas nama siapa yang ada narkobanya? Atas nama Bobby ya? Bobby, bentar ya. Iya, satu lagi kasus curanmor ini yang terjadi, kejadiannya pada tanggal 14 Oktober yang lalu. Ini korbannya Muhammad Juanda, alamatnya di Payatumpi, Kecamatan Kebayakan. Ini pencurian 1 unit sepeda motor. Kemudian oleh tim kita dilakukan pengembangan dan pelakunya berhasil kita tangkap. Dan beruntungnya kita termasuk penadahnya juga kita tangkap. Dan hasil pengembangan kita ketika melakukan pencarian barang bukti sepeda motor dan penangkapan tersangka, ternyata si pelaku 480 ini juga ternyata menyimpan narkotika jenis ganja seberat 4 kilo yang ada di depan ini. Jadi selain daripada terlibat kasus curanmor, berkat kerja keras Satuan Reskrim, maka di dalam rumah pelaku 480 ini kita temukan ganja sebanyak 4 kg dan 2 paket sabu-sabu. Jadi memang kita identifikasi pelaku penadah ini ternyata pemain narkoba. Maka itu yang bersangkutan sudah kita proses. Jadi selain kita proses curanmornya dan penadahannya, juga akan kita proses masalah narkotikanya. Kemudian untuk narkotikanya yang menangani Satuan Narkoba tentunya. Kemudian oleh Satuan Narkoba, selain daripada kasus yang ini ditangani pelakunya atas nama MBS ya, MBS. Ini barang buktinya berapa banyak? 3 paket narkotika jenis sabu yang dibeli dengan harga 500.000. Jadi ada 6 kasus tindak pidana yang ditangani oleh Satuan Reskrim dan ada
2 kasus yang ditangani oleh Satuan Narkoba. Di Reskrim itu ada pencurian sepeda motor, penggelapan sepeda motor, pencurian sepeda, pencurian dalam rumah, kemudian cabul ya, pemerkosaan itu. Kemudian Satuan Narkoba menangani yang 4 kilo ini sama yang 4 kilo, 2 paket sabu-sabu dan 3 paket sabu-sabu. Jadi ada 8 kasus yang dapat kami sampaikan dalam hal pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Aceh Tengah, dalam hal ini Satuan Reskrim dan Satuan Narkoba. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Kalau misalkan rekan-rekan sekalian ada yang mau bertanya kepada saya, sedapat mungkin saya jawab. Tapi kalau mungkin lebih teknis lagi bisa dijawab oleh Kasat.